Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, adada khalqihi ta'ala wa ridha nafsihi zinata arshihi wa midada kalimatihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma bika asbahna, bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namut, ilaika nusyur. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya hayyu qayyum rahmatika nastaghits. Aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana wa qama imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana wa qama imanan wa ihtisaba. Allahumma ja'alna mimman shama ramadhana wa qama imana wa ihtisaba ya wajib as-sa'ilin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah di pagi yang mulia ini masih ada pertemuan. Allah masih melanjutkan usia kita dan kita akan ditanya nanti setiap hari itu apa dibuat. Ayat yang dibaca imam dalam rakaat kedua tadi, summa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kamu akan ditanya tentang nikmat Allah, nikmat hidup, nikmat rumah, nikmat kereta, nikmat usin, nikmat masjid, nikmat negeri yang aman, nikmat negeri Islam, nikmat negara zikir, nikmat jalan yang terang lancar, semua akan ditanya nanti. Baik. Tajuk yang kita pilih pagi ini mencapai sasaran Ramadan. Adakah Ramadan itu tercapai sasarannya? Sekarang kita sudah di hari-hari terakhir Ramadan. Adakah sasaran Ramadan tercapai? Maka patut kita mengucapkan tahniah terhadap diri dan terhadap keluarga, terhadap sahabat Anda jemaah, imam dan makmum. Baik, secara umumnya sasaran hidup kita kena tahu. Secara umumnya bukan saja sasaran Ramadan, sasaran hidup, tujuan kita hidup ni apa? Tujuan hidup yang senang ya. Semak saja Al-Fatihah. Fatihah itu agenda hidup. Fatihah itu tujuan hidup. Dekat Kementerian Pertahanan ya, mereka buat tadabbur Al-Fatihah sepanjang Ramadan. 4 kali pertemuan, satu pertemuan 2 jam. Jadi 4 kali 2 8 jam diadakan tadabbur Al-Fatihah di Kementerian Pertahanan. Alhamdulillah, dan sudah berakhir. Mereka tahu pentingnya Al-Fatihah. Sasaran hidup pertama Al-Fatihah. Dalam Fatihah itu ada banyak sasaran. Pertama, nak jelas ya, ihdina as-siratal mustaqim. Ihdina as-siratal mustaqim. Kita minta kepada Allah untuk dibimbing menuju jalan yang betul. Jalan kita ini banyak yang tak betul. Kalau orang itu tahu dirinya tak betul, lalu dia ingin membetulkan, itu bagus. Yang susahnya manusia ini tidak tahu dia yang tak betul dan dia tidak mau membetulkan perjalanan hidupnya. Itu susah. Padahal dalam sholat kita minta apa? Ihdina as-siratal mustaqim. Ini dalam kertas ini agar hidup istiqamah. Itulah ihdina as-siratal mustaqim. Nanti kita akan terangkan. Di antara sasaran hidup dalam Al-Fatihah juga dalam basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Dekat tadabbur di masjid di Surau Ad-Difa Kementerian Pertahanan, terjemahan basmalah itu dengan nama Allah Maha Rahman Maha Rahim. Itu panjang ceritanya tuh. Nak menguraikan terjemahan basmalah saja, bismillah saja 2 jam 3 jam tak cukup. Nak belajar basmalah betul-betul
Orang tuh kalau dia faham basmalah ya faham dia selamat hidupnya. Karena sasaran hidup antara lain mencari rahmat Allah. Rahmat Allah luas. Dalam basmalah itu terkandung Ar-Rahman, Ar-Rahim, artinya Allah yang luas rahmatnya. Rahmat Allah, sumber utama rahmat Allah di masjid. Maka bila kita masuk masjid kita baca doa, waftah li abwaaba rahmatik. Bukalah kepadaku pintu-pintu rahmatmu. Pintu rahmat di masjid. Kalau jalan ke masjid dan nampak, berarti nanti pintu rahmat tertutup. Kalau jalan ke masjid gelap, susah tuh. Susah. Sasaran pertama merealisasikan basmalah. Selain daripada istiqomah tadi, merealisasikan basmalah Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Ya tah, bila bicara tentang Rahman Rahim ini 2 jam tak cukup nanti. Mungkin ada kalau ada masa nanti kita bincang ya. Basmalah. Dekat Solihin kami dah balik-balik sana tuh. Sehari itu tentang Fatihah saja tak berapa minggu kah? Dekat Solihin, Masjid Solihin. Di sana andangnya kami ada kelas tafsir setiap pagi. Kecuali lah kalau ada program di sini. Besok ada, lusa ada insyaallah. Sasaran pertama merealisasikan Ar-Rahman Ar-Rahim. Allah bersifat Rahman, Allah bersifat Rahim, artinya Rahman Allah itu sangat luas. Kalau pergi ke masjid, salat, baca Quran, berzikir, pergi ke rumah, jangan tutup pintu rahmat. Jangan melagau azab. Di sini silap banyak azab, tidak ada rahmat di sini. Kalau dia tak ingat, dah mengundang azab. Kalau dia datang ke masjid, balik rumah, dia melihat benda-benda yang dilarang Allah, itu ibadat tadi langis tuh. Langis. Ibadat saum, berpuasa sebulan, mungkin sehari 2 Syawal dah habis. Itu pentingnya Rahman Rahim nih. Rumahnya pintu rahmat, sumber rahmat. Masjid sumber rahmat. Touchingnya mencari rahmat. Jangan mencari apa lawan rahmat nih? Kita kena tahu rahmat lawannya sama ada azab ataupun laknat. Bolehlah azab. Di sini banyak azab, tapi dia tak tahu. Susah tuh. Kalau dia tahu dia masih lihat juga, susah juga. Basmalah itu kalau faham ya, Bismillahirrahmanirrahim kalau faham, selamat hidupnya. Itu uniknya Al-Quran. Jadi sasaran pertama, selain daripada istiqamah tadi, ihdinas siratal mustaqim, merealisasikan basmalah dalam kehidupan kita nih. Bahwa Allah itu Rahman Ar-Rahim. Carilah pintu-pintu rahmat Allah. Jangan sekat diri dari, ini kitab rahmah. Hudan wa rahmah. Ini hudan wa rahmah. Pedoman dan rahmat. Kalau orang itu di bulan Ramadan baca Quran dan dia konsisten baca Quran, insya Allah kesehatannya Allah akan jaga. Hari yang orang itu baca Quran, dia akan lebih sehat. Baik, kita lihat kepada hamdalah. Hamdalah itu apa? Kalau basmalah tadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Basmalah itu apa? Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah, alhamdulillah. Namanya Bismillah itu namanya basmalah. Alhamdulillah namanya hamdalah. Hamdalah. Kita lihat kepada hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nak melihat sasaran hidup dalam hamdalah. Kenapa kita baca hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin? Kenapa kita baca alhamdulillahi rabbil alamin? Apa maksudnya? Dekat Kementerian Pertahanan masa tadabbur Al-Fatihah dikupas dengan luas nih. Mereka mau sambung lagi. Dah 8 jam mau tambah lagi. Baik,
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul Alamin. Kenapa kita mengucapkan segala puji? Segala puji itu artinya memuji, bahwa semua pujian milik Allah. Kita sehat, kita kuat, kaki masih sehat, tangan masih sehat, mata, telinga semua masih oke, masih boleh drive, makan pun, tidur semua selesa, tidur selesa, makan nyaman, makan enak, itu rahmat, nikmat juga ya. Itu yang kita puji. Alhamdulillahirabbil. Bila kita salat, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah atas nikmatnya yang tidak dapat dikira. Jadi artinya apa? Kita karena mengingat nikmat. Dalam surah ini baca imam tadi, surah At-Takatsur ayat terakhir, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kamu akan ditanya tentang nikmat. Nikmat kaki, mau melangkah tak ke masjid? Nikmat tangan, mau drive tak ke masjid? Akan ditanya nanti. Nikmat kereta, ada parking tak subuh di masjid? Akan ditanya. Nikmat rumah, ada dengar Quran tak dibaca dalam bulan Ramadan dan luar Ramadan? Itu akan ditanya. Jadi sasaran kalau mengikut hamdalah, sasarannya mengenang nikmat, memuji pemberi nikmat, mengingat nikmat. Coba senaraikan nikmat yang diberikan Allah, nikmat pada jasad saja. Coba senaraikan nikmat yang luar, nikmat organ-organ di dalam lagi, nikmat otak lagi, nikmat akal, nikmat iman. Inilah sasaran hidup, mengenang nikmat untuk mengingat pemberi nikmat. Subhanallah. Pemberi nikmat ini bahasa Arabnya al-mun'im. Nikmah itu nikmat. Bahasa Melayu nikmat, bahasa Arab ni'mah. Pemberi nikmat mun'im, Allah. Apa tujuannya mengenang nikmat? Oh, kalau saya mati nanti Allah akan tanya, kereta saya ini berapa kali ke masjid satu hari? Akan ditanya. Kaki saya masih sehat nih, tangan yang masih sehat, anggota badan yang masih sehat. Ada tak digunakan untuk mensyukuri nikmat? Tujuan mengenang nikmat, mengenang pemberian nikmat untuk bersyukur. Agenda asas juga syukur namanya. Syukur itu apa? Syukur itu mempergunakan nikmat ke jalan ketaatan. Bukan syukur-syukur di lidah saja. Selalu disebut ayat nomor 7 surah Ibrahim, selalu disebut dalam khutbah Jumat, la in syakartum la azidannakum, katanya. Orang itu kalau bersyukur Allah akan tambahkan nikmatnya. Ya, itu cerita sahabat yang sudah sering disebut, yang meninggal dunia di masjid, meninggal di masjid lepas sembahyang subuh. Tidak ada sakit. Karena dia selalu mengingat nikmat, selalu mensyukuri nikmat. Lalu Allah berjanji dalam ayat 7 surah Ibrahim, kalau orang itu bersyukur, Allah akan tambah. Allah akan tambah. Subhanallah. Jadi sasaran hidup dalam hamdalah, memikirkan nikmat yang diberikan Allah, mensyukuri mun'im pemberi nikmat, mempergunakan nikmat dalam benda yang disuruh Allah. Kita karena tahu opposite syukur itu apa. Kalau orang itu tidak mensyukuri nikmat, tidak mengenang pemberi nikmat, dia jatuh kemana? Syukur lawannya kufur. Kufur tadi adanya ingkar, melawan, Pak. Allah suruh kaki ke masjid, tidak mau. Naik basikal boleh, jogging boleh, exercise boleh, golf boleh. Jadi tidak tahu guna kaki ini. Kaki akan ditanya nanti. Tengok dalam surah Yasin, kaki akan bersaksi di hadapan Allah. Surah Yasin alamat 444 ya, yang buka Quran.
Cantik halamannya 444. Kalau tak sempat baca di sini, tengok di rumah nanti. Subhanallah, subhanallah. Ayat berapa? Ayat 65. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari pembalasan nanti mulut akan dikunci. Karena dalam mulut ini ada lidah hendak bertulang. Bila tanya, memang pandai bersilat lidah. Dia akan bersilat lidah. Lalu lidahnya akan dikunci. Wa tukallimuna aydihim, tangan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum, kaki akan bersaksi. Iya, kaki ini katanya ke masjid lancar ini. Kata kakinya lancar ke masjid lah ya. Bima kanu yaksibun, atas perbuatan yang mereka buat. Mulut akan dikunci, tangan akan bercakap. Apa yang dia touching, apa yang dia copy paste, bercakap nanti ini. Zaman sekarang orang banyak menggunakan ujung jari ya. Segalanya dengan ujung jari. Tengok dalam surah Yasin ayat 65 halaman 444 mengatakan tangan akan bercakap, kaki bersaksi. Dalam surah lain lagi ya, dalam surah Fussilat lagi ngeri di sana. Katanya apa? Kulit badan pun, kulit badan. Halaman 467, 468, 469 dikatakan di sini ayat 20 surah Fussilat. Hatta iza ma ja'uha, bila manusia itu datang ke hari kiamat menghadap Allah, syahida alaihim sam'uhum, telinga bersaksi, mata wa absaruhum, mata wa juluduhum, kulit semua komplain, kulitnya komplain. Lalu yang punya badan tadi, kulit, kenapa dilaporkan semuanya? Ini ayat 21. Wa qalu lijuludihim lima syahidtum alaina. Tuan punya badan komplain tentang kulitnya, kulit dilaporkan semua. Kenapa ini? Semua yang dibuat Tuhan tu dilaporkan oleh kulitnya, matanya, telinganya. Tapi yang dia komplain kulit katanya. Dipikir kulit diam-diam saja. Kulit bercakap nanti. Waktu dia ditanya kenapa melaporkan semua yang dibuat oleh Tuhan punya badan, qalu antaqanallah. Allah suruh cakap, mana boleh mengelak, mana boleh bertidak. Antaqanallah, Allah menyuruh bercakap, kulit akan melapor. Subhanallah. Surah Fussilat. Jadi sasaran dalam hamdalah mensyukurkan nikmat, nanti kulitnya laporannya yang bisa-bisa lah. Tanah perumahan bercakap, laluan dari rumah ke masjid yang ditempuh bercakap, tapak masjid bercakap. Subhanallah. Jalan raya tempat dia exercise, tempat dia naik basikal, padang golf bercakap. Itu dalam surah lain. Dalam surah lain. Tanah perumahan. Apa dibuat oleh penghuni rumah di rumah itu nanti bercakap. Subhanallah. Jadi dalam hamdalah itu, ini rumah sini saya mesti baca Quran di sini nih. Lalu nanti laporannya yang bisa-bisa saja. Laporannya tahajud, Al-Quran, zikir. Itu maksud hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ingatlah nikmat yang diberikan Allah untuk disyukurkan, jangan terjatuh kepada kufur nikmat. Subhanallah. Pergi kepada Ar-Rahman Ar-Rahim. Fatihah ya tadi ya, bismillah, alhamdulillah, ar-Rahman ar-Rahim, itu menguatkan basmalah tadi.
Kita karena memikirkan nikmat-nikmat Allah untuk disyukuri. Pikir kepala Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin, penguasa ataupun yang memiliki hari pembalasan. Oh, saya ini akan mati. Nanti bila mati akan ada hari kiamat. Di sana akan ditanya nanti. Sasaran hidup memikirkan hari kiamat. Jangan hanya memikirkan kehidupan temporary di atas bumi saja. Ingatlah ada hari pembalasan. Ingatlah sebelum menempuh alam atau keadaan hari kiamat, kita akan transit di alam kubur. Itu yang dibaca dalam surah Takasur tadi, yang dibaca Imam, hatta zurtumul maqabir. Subhanallah. Dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sasaran hidup kita memikirkan hari kiamat, kehidupan yang kekal abadi. Subhanallah. Katanya dalam hadis ya, di padang mahsyar saja kehidupan yang mau ditempuh sana 550.000 tahun. Di padang mahsyar saja. Tempuh proses hisab. Karena banyaknya keulahan manusia yang tidak bisa ini, akan ditanya semuanya. Akan ditanya. Rumah ditanya, kereta ditanya, pakaian ditanya, mata, semua ditanya. Kecuali orang yang bertaubat. Kalau dia sudah bertaubat, Allah tutup case-nya. Tidak akan ditanya lagi. Karena orang yang sudah bertaubat itu, dia naik taraf. Jadi Habibullah. Orang yang hari dia bertaubat, dia naik taraf. Habibullah. Ayat 222 suratul Baqarah menyatakan orang yang bertaubat itu Habibullah. Ayat berapa? 222 ya. Surah Baqarah itu surah 2. Surah 2 ayat 222. Senang. Surah pertama apa? Al-Fatihah. Kedua Al-Baqarah. Jadi surah 2 ayat 222. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Bila orang itu bertaubat, case-nya akan tutup. Bersih lembaran hidupnya. Itulah Allah itu Tawwab. Allah itu Tawwab. Apa arti Tawwab? Suka menerima taubat hambanya. Astaghfirullahaladzim, ampunlah ya Allah. Ya Allah ampunlah. Serta merta Allah Ta'ala ampun. Insya Allah. Kan ada cerita orang yang penjahat yang membunuh berapa? Berapa dibunuhnya? Hadis sahih itu tapi itu bukan umat Muhammad, sebelum Muhammad. Tapi diabadikan dalam hadis sahih. Berapa yang dibunuhnya? Campur 1, jadi 100. 100 orang dibunuhnya. Akhirnya bila dia bertaubat, bersih. Bersih. Itulah bulan Ramadan, bulan bertaubat. Bulan Ramadan, bulan bertaubat. Banyakkan istighfar. Bila kita duduk di majelis ilmu, bila kita bersolat, itu majelis keampunan Allah. Kalau orang tuh faham duduk dalam majelis ilmu, ini mendilet dosa ini. Kalau orang tuh faham. Kan ada dulu cerita orang yang dia meninggal dunia masih belajar. Ingat gak ceritanya? Tak ingat? Dia masih menuntut Pak. Budak belia. Masih menuntut. Sekali meninggal. Tak ingat ceritanya? Subhanallah. Yang buat cerita ini penggali kubur. Ada seorang hamba Allah tuh umurnya dah 50 tahun. Kerjanya menggali kubur. Menggali kubur. Suatu hari itu datanglah jenazah. Dia kebumikan. Kuburnya taman surga. Indahnya luas, indah, wangi. Tak pernah dia mengalami, dah bertahun-tahun menguburkan orang, tak pernah mengalami seperti itu. Sekali terjumpa. Pingsan dia karena kagum. Pingsan. Ini kisah benar. Terjadi di Syria.
Lalu rebah keluarga jenazah ini, keluarga orang yang meninggal ini memercikkan air ke muanya, coba-coba terbuka matanya, sedar dia. Ditanya orang, kenapa tadi kan? Katanya, saya terlihat taman surga. Orang lain tak nampak, dia saja nampak. Saya terlihat taman surga yang indah, saya kagum melihatnya. Itu saya rebah tuh katanya, rebah karena kagum. Orang ini tak percaya, apa ini katanya, betul, kami tukang gali kubur juga katanya. Nah. Beberapa bulan sesudah itu datang lagi satu jenazah. Sama juga ceritanya. Kuburnya jadi taman surga. Kali kedua dia tidak rebah, pasal sudah ada pengalaman. Sudah ada pengalaman. Dihadapi dengan menguatkan semangatnya. Lepas dikebumikan, yang kedua ini jenazah yang kedua, diaga ibunya Ibunya ada. Puan, ini anak kita kan? Katanya. Kenapa? Subhanallah katanya. Kedua-dua anak puan ini ahlul jannah. Saya saksikan kuburnya jadi taman surga. Apa rahasianya? Coba, ini dia. Apa yang dilakukan oleh anak yang pertama itu? Kata si ibu, dia meninggal waktu belajar, waktu menuntut. Orang belajar ini mulia pada sisi Allah. Yang kedua dia cari usin untuk membelanjai. Dia tak belajar tapi dia sponsor. Lepas itu dia tinggalkan kubur. Orang ini umurnya udah dekat 50, dia ingin mencari syekh, ingin belajar. Wah, saya ingin seperti itu. Dia tinggalkan kerjanya di kubur. Selama ini kerja di kubur, tapi tak ingat nak masuk kubur. Ramai orang ini sering pergi kubur, memandikan mayat, tapi tak ingat nak masuk kubur. Orang ini bila dah jumpa kisah tadi baru tak ingat. Sekali dia cari seorang alim di masjid yang terkenal di sana, dia agalah syekh, saya mau belajar. Kamu ini umur sudah dekat 50 baru nak belajar? Ya. Apa cerita kamu ni kan? Kata syekh itu. Kenapa? Dah dekat 50 baru nak belajar. Unik ceritanya syekh. Dia ceritalah. Dia terlihat jenazah penuntut ilmu yang meninggal dan jenazah abangnya atau saudaranya yang sponsor dia belajar. Saya ingin seperti itu syekh. Benar. Maka belajarlah dia, belajar dan umur dekat 50 belajar. Jadi orang alim. Jadi orang alim dan zuriatnya juga ulama. Itu bila tanya sahabat dari Syria yang ada di Ma'atafiz, betulkah ini? Betul, itu ulama terkenal katanya. Ulama kenamaan yang asalnya penggali kubur. Maka di belakang namanya itu ada namanya Al-Haffar. Al-Haffar itu artinya penggali kubur. Orang belajar ini orang mulia. Kalau mau belajar, berarti itu dipilih Allah orangnya. Kalau berat nak duduk di majlis ilmu, itu kerja syaitan iblis. Iblis nak menyuruh tu, jangan tahji katanya. Haji sibuk je ni katanya. Ada ayat Qurannya nanti. Ada ayat Qurannya nanti tu. Baik ya. Jadi bila kita baca Malik Yaumiddin, sasaran hidup untuk memikirkan hari kemudian. Baru iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu itu ibadat. Kami menyembahmu, kami beribadat kepadamu. Tujuan berikutnya beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuan kita ini beribadat. Kalau orang tu faham, tidur ibadat, salat ibadat, makan ibadat, kerja ibadat. Kalau dia faham hidup ni 24 jam tu ibadat. Bukan solat saja, bukan puasa saja ibadat. Tidur tak ibadat. Tidur tu ibadat. Kalau dia tidur berniat untuk tahajud, berniat untuk pergi ke masjid, kan dah sebut dalam buku ni ya. Dalam buku ni dah disebut orang yang datang sembahyang subuh berjamaah ke masjid
dapat bonus seperti berqiyamul lail 1 malam tak tidur. Orang yang datang sembahyang subuh berjamaah ke masjid dapat bonus seperti mengaji 1 malam tak tidur. Ada di sini. Dalam buku merebut pahala lipat ganda dalam masa singkat. Itu pergi kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Na'budu tu beribadat. Kami menyembahmu, kami beribadat kepadamu ya Allah. Wa iyyaka nasta'in, tolonglah kami. Allah menyuruh kita tu minta tolong, Pak. Kita tidak mampu. Susah nak bangun subuh tu kalau Allah tak tolong. Susah mau bangun kalau Allah tak tolong. Kalau Allah tolong, semuanya senang. Semuanya senang. Karena bila Allah tolong, orang itu akan tidur awal. Mungkin dia tidur 5 jam, contohnya 6 jam. Kalau dia tidur jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4 dah 6 jam. Dah cukup. Bila Allah tak tolong orang tu, jam 12 tak tidur lagi. Jam 12 tak tidur lagi. Sehari itu amba di universiti tanya budak lain, kamu tidur berapa jam semalam? 6 jam Ustaz. Ustaz tidur jam berapa? Jam 12. Kamu bangun pukul 6? Oh Ustaz, la haula wala quwata illa billah. Anak belia remaja ndak sembahyang, penuntut universiti Islam ndak sembahyang di masjid, ndak tahajud. Itu bukan mencari ilmu dia tuh. Itu mencari sijil dia tuh. Itu mencari usin, dia belajar mencari usin. Kata Imam Ghazali, kalau kita mendidik anak tujuannya untuk mencari sijil, mencari duit, mencari usin. Kalau kamu ajar orang seperti itu, kata Imam Ghazali, itu seperti memberi pistol kepada perompak. Nanti tamat dia mengaji, dia tak akan ke masjid dia. Ada BA, ada master, ada PhD, tapi tidak ada di masjid. Kata Imam Ghazali, itu maka hamba tanya. Hamba tanya. Berapa jam tidur lagi? 6 jam. Jam berapa tidur? Jam 12. Bangun pukul 6. Ya Ustaz. Patutnya kamu kena tahajud. Kamu kena bawa bapak ke masjid. Kalau bapak tidak ke masjid. Subhanallah. Orang yang jam 12 belum tidur lagi dan dia tak terfikir untuk pergi ke masjid, itu yang tidak ditolong Allah. Wa iyyaka nasta'in, tolonglah kami ya Allah. Bila Allah Ta'ala tolong, dia mesti bangun sebelum subuh. Kalau pertolongan Allah masih semakin kuat, semakin hebat, dia kena tahajud. Ada lagi selain agenda tahajud, ada lagi agenda istighfar. Tengok kita lihat ya, banyak ayat tentang istighfar. Istighfar sebelum ke masjid, Pak. Ini patut jadi renungan di akhir Ramadan ini. Surah Az-Zariyat, juz 26. Boleh lihat nanti ya. Ini di antara agenda ini halaman 521. Halaman 521. Ayat 14, 15, 16, 17 dan 18. Agenda tahajud dan agenda istighfar disebut di surah ini dan surah lain juga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal muttaqina fi jannatin wa uyun akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Shadaqallahul azim. Orang ahlu taqwa yang akan masuk surga itu mereka bertahajud. Artinya sebelum ke masjid dia kena sembahyang di rumah. Kemudian selepas sembahyang wabil ashar itu waktu sahur. Pada waktu sahur hum yastaghfirun, ada agenda istighfar. Ada agenda istighfar. Bila orang itu ditolong Allah, dia akan tidur awal, Allah akan bangunkan dia awal.
Itu maka perlu kita baca doa niat nak tidur ya, supaya Allah tolong kita nih, Mbak. Subhanallah. Subhanallah. Itu di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini memaham Al-Fatihah nih. Ini macam bengkel ataupun tadabbur Al-Fatihah nih. Barulah ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami, tuntunlah kami, pandulah kami menuju jalan yang betul. Kita lihat jalan kita ini banyak yang tak betul. Dulu banyak yang tak betul. Berapa tahun tak nampak jalan ke masjid. Belakang baru nampak. Berapa tahun jalan ke masjid bersemak belukar, patang. Dari muda, mulai dia balik, tak nampak jalan ke masjid. Tak apalah. Tapi sekarang kalau sudah nampak sekarang, maka istiqomahlah. Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Ini sasaran hidup istiqomah tadi ya. Istiqomah, agar hidup istiqomah. Istiqomah itu konsisten. Ramadan ke masjid, Syawal ke masjid. Saya sudah Syawal ke masjid. Sampai Ramadan tahun depan ke masjid lagi. Berniat di hati, ya Allah, selagi saya hidup, saya nak memenuhi panggilan azan, panggilan ilahi. Ya Allah, tolong saya. Dah berniat macam tu, Allah akan mudahkan. Karena berniat ya, karena berniat. Keluar nanti, lepas kelas ini nanti zuhur saya akan datang, ya Allah. Allah dah terima tu. Keluar dia zuhur, asar saya akan datang lagi, Allah. Maghrib, mungkin dia datang maghrib, dia tak keluar sampai isya. Subhanallah. Ihdina as-siratal mustaqim. Bimbinglah kami menuju jalan yang betul. Jalan siapa itu? Tengok sesudahnya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan golongan pilihan Allah, orang yang cemerlang hidupnya, yang diterangkan dalam ayat 69 surah An-Nisa. Alladzina an'amta alaihim ini keterangannya dalam ayat 69 surah An-Nisa, minan nabiyyina wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 kategori manusia yang tergolong dalam an'amta alaihim. Ayat berapa? Ayat berapa? 69. Dah dengarkah? English baru dengar? Melayu tak dengar? 69. Tis awsitin bahasa Arabnya. Tis awsitin bahasa Arabnya. 69. Al-amta alaihim itu diterangkan dalam ayat 69. Siapa mereka? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalan orang yang engkau beri nikmat, yang cemerlang hidupnya. Ada 4. An-nabiyyin, siddiqin, syuhada, salihin. Nabi, para nabi, siddiqin, syuhada, dan salihin. Salihin orang yang saleh. Itu yang mau kita ikuti jalannya. Jadi kita masih ada link dengan orang yang saleh. Orang yang mau merealisasikan Al-Fatihah, dia akan ada link dengan orang yang saleh. Sama ada belajar, berjumpa, komunikasi, ataupun baca karya-karya orang yang saleh. 4 kategori manusia yang excellent, yang cemerlang dalam Al-Fatihah: nabiyyin, siddiqin, syuhada, dan salihin. Subhanallah. Di sini nanti kalau rajin ya, kalau sempat kita akan sorot serba sedikit. Kemudian ghairil maghdubi alaihim. Itu kita tak mau. Kita tak mau. Jangan golongan manusia yang dimurka Allah. Allah murka kepada mereka. Waladhdallin, jangan jalan orang yang sesat. Di sini silap-silap banyak kemurkaan Allah, di sini banyak kesesatan. Di sini banyak kemurkaan Allah, banyak kesesatan. Yang bisa ada juga. Jadi hati-hatilah.
Itulah secara ringkas sasaran hidup dalam Al-Fatihah. Itulah yang dibaca berapa kali sehari semalam? Puluhan kali. Sembahyang fardu saja 17 rakaat 17 kali. Kalau sembahyang fardu berjamaah yang imam baca nyaring, imam baca makmum baca lagi. Imam baca makmum baca lagi. Subhanallah. Itulah di Al-Fatihah tuh. Al-Fatihah itu isinya agenda hidup, sasaran hidup. Kita lihat di sini agar hidup istiqamah ini apa ceritanya? Kita tak usah baca, cerita saja. Ini cerita orang yang hidupnya istiqamah. Nanti bila dia akan meninggal, datang malaikat menghiburnya. Ini karena ingat nih, orang yang hidupnya istiqamah, saat dia akan meninggal, datang malaikat menghiburnya, memberi motivasi, suntikan motivasi. Belum pencabut nyawa lagi ya. Pencabut nyawa belum datang. Malaikat mencabut nyawa ini siapa namanya? Siapa nama malaikat yang mencabut nyawa? Kan ada lagunya dulu tuh. Apa nama lagunya? Tajuk lagunya apa? Selimut Putih. Malaikat mencabut nyawa namanya Israel. Pernah Israel terlihat oleh Rasulullah SAW. Ini cerita Israel sedikit ya. Boleh ya? Malaikat Israel terlihat sama Nabi Muhammad, Pak. Israel, apa kabar? Oke, katanya. Ada tugas kah? Enggak. Ada. Itu sahabatmu seorang tuh sekejap lagi ruhnya akan dicabut. Menunggu zero time. Waduh, kasihan dong. Bukan dong ya. Kasihanlah orang itu. Kalau boleh jangan dikasari ya, kata Rasulullah. Apa kata Israel? Saya mencabut ruh seseorang itu ikut arahan. Kalau tidak diarahkan saya tidak cabut. Arahan dilakukan ikut rekod, dicakap. According to the record. Situ orangnya ada rekod, katanya. Saya ikut rekod saja. Saya ada petugas di rumah setiap orang Islam mengambil rekod 5 kali sehari semalam. Kata Israel kepada saya, bukan mengambil rekod, yang mengambil rekod itu petugas-petugas. Di setiap rumah umat Islam ada petugasnya. Jadi bila ajal orang itu tiba, rekod akan diserahkan sama saya akan cabut. Itu saja. Kata ulama, petugas malaikat maut mengambil rekod 5 kali time sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sudah di masjid. Oh, ini A nih. Subuh A. 5 kali sehari semalam A. Jadi kalau sudah A, akan dicabut dengan lemah lembut seperti menarik rambut dalam tepung. Rambut tidak putus, tepung tidak berselat. Itu ada ayatnya dalam surah An-Nazi'at. Wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta. Ada ayatnya. Malaikat itu akan mencabut orang yang tidak bisa dengan keras dan kejam, dan akan mencabut ruh orang yang baik dengan lemah lembut. Jadi Rasulullah pun kalau gitu oke lah, katanya. Sahabat-sahabat Nabi rata-rata rekodnya oke ya. Baik. Itu tadi cerita di sini. Bila orang beriman istiqomah mau dicabut ruhnya, datang malaikat beberapa saat sebelum ruhnya dicabut. Tuan, katanya, puan, jangan takut. Ini ayatnya. La takhafu. Ayat 30. La takhafu, jangan takut, wala tahzanu, jangan sedih. Nah, bolehlah diterjemahkan ayat ini sedikit ya. Kalau kita rajin, kita baca pelan-pelan serentak ya. Innal ladzina qaluni. Kita baca pelan-pelan. Mudah-mudahan melekat di hati ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sadaqallahul azim. Orang yang beriman dan istiqamah, kalau dia akan meninggal dunia sebelum ruhnya dicabut, datang malaikat pasukan khas, datang malaikat petugas khas menghibur orang ini, karena orang ini akan dicabut ruhnya. Allah menolong dia. Selama ini dia ke masjid, ini dia tidak akan ke masjid lagi, dia akan terbaring di liang lahat. Jadi sebelum dia meninggal, datang malaikat menghiburnya. Haji, jangan takut ya, bagi haji mati tidak susah. Jangan sedih berpisah dengan pasangan hidup. Sekarang patutnya haji bergembira karena surga sudah milik haji. Tidak akan ingat lagi orang yang tinggal nanti. Bila sudah berada dalam kubur taman surga, mana ingat lagi? Tidak ingat lagi. Ini wa abshiru bil jannah, bergembiralah, surga sudah jadi milik puan, sudah menjadi milik Tuhan. Orang yang bisa itu dihibur sebelum meninggal, diurus Allah. Itu dari iyyaka nasta'in tadi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tolonglah ya Allah, kami menyembahmu, tolonglah kami. Allah menyuruh kita minta tolong, artinya pasti ditolong Allah. Fatihah itu kalam siapa? Kalam Allah. Allah mengajar kita macam mana menghadap Allah coba. Yang kalam Allah, tapi yang cakap kita. Artinya supaya kita belajar. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Engkau lah yang kami sembah, tolonglah kami. Kalamnya kalam Allah, berarti pasti dapat. Pertolongan Allah masa hidup, pertolongan Allah masa sakit, pertolongan Allah masa anak meninggal, pertolongan Allah dalam kubur, pertolongan Allah di padang mahsyar. Orang tuh kalau diagam malaikat petugas, ini petugas khas ini ya. Malaikat yang mana ini yang datang nih? Malaikat yang menyuruh ke masjid. Kalau di lidah saja tak cukup. Dia akan masuk dalam hati. Tidak sembahyang runtuh semuanya. Semua runtuh. Nggak, ibarat masjid habis. Kalau kata orang Indonesia ambruk, sini apa? Runtuhlah, habis semuanya. Karena siapa yang tak sembahyang katanya dia itu meruntuh agama, habis semuanya. Mesti salat, baik, mesti salat ya. Jadi yang akan mengaga masa nak meninggal nih, siapa malaikatnya? Malaikat yang suruh pergi masjid, malaikat yang membangunkan untuk tahajud, malaikat yang suruh baca Quran. Kita ini ada malaikat, itu karin namanya. Apa namanya? Karin. Dalam ayat lain karin namanya. Ya tah, hari apa kemarin tuh dekat surau Angkatan Udara tuh ada ceramah tentang karin ini. Hari apa hari itu? Minggu lepas Pak ya. Ceramah tentang karin Pak. Sebelum itu ada di Tutong 2 jam ceramah tentang karin. Ini karin namanya. Kalau dalam surah Fusil ini namanya aulia. Jadi kita kena kenal karin. Karin itu apa? Petugas malaikat yang disuruh Allah mensupport orang beriman. Apa itu karin? Petugas dari barisan malaikat yang mensupport orang beriman untuk mengimbangi siapa? Iblis. Masya Allah. Iblis kuat.
insya Allah kalau orang itu bersama malaikat, Allah bersamanya. Tidak akan mampu iblis kacau. Kalau orang itu melihat dirinya lemah, ini kalah dengan iblis, itu dah salah akidahnya tuh. Orang beriman seharusnya dia tahu ada malaikat bersamanya. Bila ada malaikat, Allah bela dia. Allah akan selamatkan dia. Sampai nak meninggal datang malaikat menghibur. Malaikat mana yang datang menghibur nih? Malaikat yang suruh jaga lidah, suruh jaga mata, suruh jaga telinga, kontrol semuanya ini. Itu yang akan datang tuh. Kalau dia waktu sehat dia tidak ada link dengan malaikat, tidak akan datang nanti. Yang akan datang karin yang jahat lah. Karin juga. Karin yang jahat. Haji kan mati nih. Nanti bini kita kawin lagi tuh katanya. Ditakut-takutinya. Rumah kita katanya tuh anak-anak nanti berebut bergaduh tuh katanya. Kata karin yang jahat tadi. Tapi kalau karin yang baik tidak. Haji akan mati, jangan takut, jangan sedih. Yang tinggal tuh urusan kami nanti itu. Karena Haji sudah didik mereka dengan bisai. Haji sudah dididik keluarga dengan bisai. Insya Allah bila Haji meninggal, mereka akan mengirim pahala sama Haji hari-hari. Orang yang taat, yang istiqamah, bila dia meninggal, pahalanya mengalir, hidup. Orangnya mati, pahalanya hidup. Orang yang tidak bisai, bila dia mati, dia sudah mati, dosanya hidup. Dosa hidup. Anak tak dididik, istri tak dididik. Orangnya mati, dosanya hidup. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. La haula quwwata illa billah. Di sini cerita orang yang excellent Ramadan ya, boleh kita baca sendiri nanti. Mencapai sasaran Ramadan ini tercapai sasarannya. Tidak sempat membacanya. Yang jelasnya ada doa di bawah ini. Orang saleh zaman dulu bila mereka membaca ayat surah Fussilat ini, mereka berdoa, Allahumma anta rabbi farzuqnal istiqamah. Itu doanya. Supaya kita konsisten istiqamah menghadap Allah, supaya nanti malaikat datang waktu nak meninggal. Orang beriman dia meninggal dijaga Allah, diselia malaikat, dihibur malaikat. Subhanallah. Bila sudah selesai di mandi, di kafan, di salat, nak berangkat ke kubur, dulu dah cerita. Apa cerita orang saleh bila nak berangkat ke kubur? Nak cepat, Masya Allah. Dia nak cepat masuk kubur, Pak. Karena dia sudah tahu kubur itu taman surga. Tidak mau dia lama-lama ditahan di rumah, di masjid, dalam van, dalam keranda. Tidak mau dia. Cepatlah, cepatlah. Katanya. Saya nak masuk taman surga ini. Hadis sahih. Hadis sahih. Matinya senang, keberangkatannya ke liang lahat senang. Mudah-mudahan dapat ya. Ini doanya Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Mudah-mudahan cukuplah segitu dulu ya. Lain kali kita dipertemukan Allah lagi, amin wa alamin. Allahumma zidna wa la tanqusna ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ya Allah, terimalah taubat kami ya Allah. Ampunlah semua dosa kami ya Allah. Dosa mak bapak kami juga ya Allah, datuk nenek kami ya Allah. Dosa semua orang yang sudah meninggal ya Allah. Dosa orang Islam yang masih hidup dan yang sudah meninggal ya Allah. Rahmatilah ahli kubur semuanya ya Allah. Rahmatilah ahli kubur semuanya ya Allah. Rahmatilah kami bila kami sudah terbaring dalam liang lahat ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami bila kami sudah terbaring dalam liang lahat ya Allah. Allah marhamna iza masirna min ahlil kubur. Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin. Allahumma ihfaz sultanana wa iyana wal muslimin wa ihfazna min kulli su' wa ihfazna min kulli makruh. Fallahu khairun hafidha wa warhamur rahimin. Allahumma ij'al siyamana wa qiyamana imana wa ihtisaba waj'alna minal mu'minin as-sa'imin al-muhtasibin. Allahumma ij'alna minal mu'minin as-sa'imin al-qa'imin al-muhtasibin wa antik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina wal muslimina minan nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya aziz ya maulana ya satar ya ghafar bi rahmatika arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi amin wa bisirril fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin. Taqabbalallahu minna minkum.